kedua yaitu jaringan nirkabel. Perbedaan jaringan nirkabel dengan kabel, kamu tadi sudah tahu kabel bagaimana. Nah, ini sekarang yang kedua, jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel atau wireless adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Nah, nirkabel itu tanpa menggunakan kabel. Jadi, jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak dekat maupun pada jarak jauh. Kalau dia jarak dekat itu beberapa meter saja memakai alat pemecah seperti Bluetooth, ya. Kalau dia maupun pada jarak jauh dia lewat satelit. Nah, bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan ini sangat populer dalam kategori jaringan kabel. Ini meliputi jaringan lokal, kawasan lokal atau di bagian lokal, ya, atau wireless LAN atau WLAN, dan WiFi, ya, WiFi. Nah, WiFi ini juga kawasan lokal. Kamu mungkin sudah ada di rumah beberapa siswa ataupun kalian yang sudah memiliki WiFi di rumah. Mungkin ada yang menggunakannya, ya. Jadi kalau WiFi itu ingat nanti itu adalah salah satu contoh jaringan kabel. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti apa? Gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Nah, ini dia salah satu contoh menggunakan WiFi, ya, yaitu dia menggunakan gelombang inframerah. Itu ada dua komputer saling terkoneksi misalnya ke WiFi, dan ada juga handphone bisa juga terhubung ke WiFi. Jadi ketiga barang elektro ini bisa saling berhubungan, pengiriman data juga boleh, ya, dan bisa juga mengirim data ke beberapa daerah dengan jangkauan yang luas juga boleh. Inilah dia menggunakan jaringan nirkabel. Kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel ada juga, ya, kelebihan dan kekurangannya, ya. Nah, yang pertama kelebihannya, jaringan rapi dan mempunyai nilai estetika. Tidak ada kabel yang semraut sampai tadi yang kabel jaringan kabel itu semraut, ya, kabelnya di mana-mana. Nah, yang kedua kemudahan proses instalasi. Nah, yang ketiga mudah dan untuk perluasan jaringan. Yang keempat pengurangan anggaran biaya. 5 jangkauan luas. Baru keenam pemeliharaannya murah. Nah, yang terakhir infrastruktur berdimensi kecil. Nah, kelemahannya kamu harus tahu juga, ya. Yang pertama itu gangguan gelombang jaringan. Nah, gangguan gelombang jaringan ini juga sekarang bisa kita alami, contohnya saat cuaca buruk, ya. Baru yang kedua, keamanan data kurang terjamin. Yang ketiga, konfigurasi yang lebih rumit. Nah, keempat itu kapasitas jaringan terbatas. Yang kelima, biaya investasi cukup mahal. Pastinya mahal, ya. Nah, yang keenam, tidak stabil dan terpengaruh cuaca. Nah, yang ketujuh, kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrumnya. Nah, inilah kelebihan dan kekurangan dalam jaringan nirkabel. Nah, di sini yang berikutnya tipe jaringan nirkabel. Ada 4 tipe. Yang pertama WLAN, WAN, dan WIFAN. Nah, apa saja maksud dari keempat tipe ini? Yang pertama, WLAN itu kamu harus tahu, itu kepanjangannya wireless local area network, adalah jenis jaringan yang digunakan untuk berbagi data antar perangkat. Nah, jenis jaringan ini biasa digunakan di tempat-tempat
dengan cukup wilayah kecil ya wilayahnya ya, seperti kantor, rumah, sekolah, dan lain-lain. Nah, yang kedua, tipe jaringan kedua, WWAN, itu Wireless Wide Area Network. Secara fungsi sama saja dengan LAN ya, hanya saja cakupan wilayahnya lebih luas dari LAN. Nah, selain itu, WAN juga misalnya mempunyai kemampuan transmisi data itu lebih tinggi dan terdapat suatu perangkat tertentu yang berperan sebagai pengatur jaringan. Nah, tipe yang ketiga yaitu WMAN. WMAN itu maksudnya apa? Panjangannya Wireless Metropolitan Area Network. Nah, maksudnya di sini cakupan areanya MAN itu lebih luas dari WAN, ya. Misalnya untuk menghubungkan sekolah A dengan sekolah B, otomatis jaraknya berjauhan, tapi jangkauannya sangat luas. Nah, bahkan jaringannya bisa menjangkau satu kota. Bayangkan satu kota berarti sangat luas dibandingkan dengan LAN ya. Nah, yang keempat, WIFAN. Nah, WIFAN itu wireless personal area network. Nah, untuk jaringan ini, jenis ini hanya bisa terhubung dalam jangkauan kecil atau jarak dekat saja. Itulah dia WIFAN. Ya, berarti WIFAN ini hampir sama dengan LAN ya. Itulah penjelasan beberapa tipe jaringan nirkabel dalam bentuk wireless. Nah, di sini ada juga manfaat dan keunggulan penggunaan jaringan nirkabel. Karena tanpa kabel, tentunya ada beberapa keunggulan yang bisa kita dapatkan jika menggunakan jaringan jenis nirkabel ini, di antaranya yang pertama untuk menggunakan nirkabel ini bukan hanya penerima ya punya researchernya, itu dia harus punya researcher. Cara yang kedua akses internet. Nah, maksudnya di sini akses internet karena setiap perangkat bisa langsung dengan jaringan kabel atau saat semuanya masih bisa diperoleh. Jadi yang ketiga mendukung banyak perangkat. Nah, bukan hanya komputer saja ya, mendukung perangkatnya hampir semua smartphone ya. Smartphone saat ini sudah mendukung fitur jaringan lokal seperti apa dia, itu seperti wifi ya. Jadi wifi itu adalah salah satu contoh jaringan lokal. Nah, yang keempat itu adalah jaringan hingga diperluas. Nah, maksudnya di sini melakukan instalasi jaringan di tempat luas, misalnya seperti itu bukan masalah lagi ya, itu bukan masalah lagi untuk instalasi jaringan di tempat yang luas, karena terdapat perangkat tertentu yang bisa memperluas jangkauan sinyal jaringan. Nah, yang berikutnya produktivitas meningkat. Nah, maksudnya di sini juga bayangkan sebuah perusahaan dengan semua komputer yang terhubung ke dalam satu jaringan tentu akan meningkatkan produktivitas jika bicara soal manfaatnya dalam hal berbagi data ya, berbagi data jadi meningkatkan produktivitasnya harus diperlukan untuk berbagi data. Nah, yang terakhir itu adalah keamanan. Nah, tentu saat ini jaringan internet sudah didukung oleh provider ya, dengan segudang fitur keamanan yang ada ya, sehingga keamanan data menjadi lebih terjaga. Nah, itulah keenam manfaat dan keunggulan penggunaan jaringan internet.